Bagaimana Ahi memaknai itu? Kejadian 1 nomor 26. Ahi Billy masih monitor? Yang Willy, yang segambar itu ya, serupa. Iya. Dia kan memaknai bahwa Yesus itu, manusia itu segambar dengan Tuhan. Artinya mereka harus terima bahwa ya Tuhannya mereka punya anus. Ya gimana sih? Tadi ada telepon dari adikku. Kejadian 1:26 Ahi. Ya mereka selalu salah tafsirkan. Ya, nase Adam betselmenu kitmotenu. Nah kita lihat dia memakai kata nase bukan bara. Jadi kami di situ berbicara soal siapa? Berbicara soal Tuhan dengan para malaikatnya. Para keren. Iya, keren. dengan para malaikatnya. Sama tadi pertanyaannya. Ya lanjut. Nanti dia di ayat 27-nya baru dia bilang, coba aku baca ya. Nah, jadi pada saat perencanaannya dia mengkonsultasikannya, membicarakannya dengan para hamba-hambanya itu para malaikat ya. Masya Allah. Dan nanti ayat 27-nya dia tidak memakai kata naase lagi. Tapi memakai kata bara. Kenapa? Dia menciptakannya sendiri, guys. Kita lihat ya. Ayat 26, marilah kita membuat manusia seperti image kita dan seperti kemiripan dengan kita. They shall rule over the fish, mereka berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung di udara dan binatang. Nah, ayat 7 baru dia tulis begini dalam bahasa Ibrani-nya 27. Faileber Faivarek Otam Elohim Payomer Lachem Elohim bara oto ya. Dia ada kata bara oto. Jadi menciptakannya sendiri tapi merencanakannya dia mengkonsultasikannya dengan para malaikat. Tapi begitu menciptakan manusia makanya berbeda sendiri. Makanya berbeda dalam bahasa Inggris create. Artinya create dalam bahasa Inggris menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Baru kalau make itu menciptakan atau membuat sesuatu dari bahan yang sudah ada. Form juga, jadi ada 3 kata bahasa Inggris yang memiliki arti yang berbeda. Tapi kalau create itu dari yang tidak ada. Makanya untuk penciptaan manusia ini ketika merencanakan dengan para malaikat, dia memakai kata naase Adam, marilah kita membuat manusia. Ya, pakai kata make dalam bahasa Inggrisnya. Tapi begitu ayat 27 dia nggak pakai make lagi. So God created man, maka Tuhan menciptakan Elohim bara oto. Tuhan menciptakan manusia itu sesuai dengan image-nya dia. Sama, akhi, di Al-Qur'an juga Allah juga konsultasi dengan berkomunikasi dengan malaikat-malaikatnya. Wa isqala rabbuka lil malaikati. Tapi ketika proses penciptaan dia mengatakan ini sesungguhnya aku, tidak mengatakan lagi kita atau kami. Nah, betul. Sama di dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Kami tidak mengutus seorang rasul pun. Nah, kenapa kemudian dikatakan kami di situ? Karena Allah mengutus ruhnya turun kemudian ke bumi, mengutus nabi-nabinya untuk menjadi rasul. Maka Allah menggunakan kata kami. Kami tidak mengutus seorang rasul pun. Rasul ini ketika ditetapkan, yang datang kepadanya adalah namus, hukum, pembawa hukum, yang kami sebut dengan Roh Kudus, Roh HaKodes ini. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan. Nah, kenapa menggunakan kata kami? Karena yang datang menyampaikan wahyu itu adalah malaikat. Malaikat yang datang kepada para nabi. Maka Tuhan dengan kebijaksanaannya mengatakan kata kami. Tapi ketika kemudian berbicara mengenai hakikatnya, dia tidak pernah mengatakan kami. Makanya Al-Quran mengatakan illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Tidak mengatakan la ilaha illa nahnu. Tidak ada Tuhan selain kami. Itu enggak ada. Tapi ana, aku.
Fa'budni wa'buduni, maka sembahlah aku. Jadi artinya kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Tidak mengatakan tiada Tuhan selain kami dan sembahlah kami, itu enggak ada. Tapi sembahlah aku karena tiada Tuhan selain aku. Jadi kata kami di situ ketika Tuhan melibatkan makhluknya, sama di Kejadian 1 nomor 26. Cuman orang Kristen salah pahami gitu. Oke, mantap ya. Nah, aku sedikit mengedukasi ya. Coba dibesarkan, host. Ya. Lanjut ahi. Coba dibesarkan, host. Dibesarkan tunggal sendiri. Ya, nah ini betul, ini mantap ini. Besar lagi ahi. Ya. Oke, ini Naase Adam. Nih, marilah kita Naase. membuat Naase. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya let us make ya, bukan create, make. Nah, ini ayat ini 26 ya, Naase. Jadi marilah kita membuat, bukan mencipta. Jadi bahasa Inggrisnya itu juga berbeda. Dan bahasa Ibrani juga berbeda. Naase ayat 27-nya kan Naase Adam ya, marilah kita membuat manusia secitra dan segambar kita. Nah, terus habis itu 27-nya kita lihat ada kata Elohim bara oto. Bara. Nih, bara itu bahasa kita lihat bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya jadi create. Tadi make, sekarang create. Nah, beda ya, guys. Create itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada nih. Jadi beda. Nah, Targum Yonatan menjelaskan bahwa kalimat dan Tuhan berkata kepada ministering angel, kepada malaikat yang melayani Tuhan. Jadi jelas ya bahwa di dalam Targum Yonatan mengatakan dan Tuhan berkata kepada para malaikatnya, been created, yang diciptakan pada hari kedua dari penciptaan. Jadi malaikat lebih dulu diciptakan daripada manusia. Untuk kenapa? Apakah Tuhan perlu penasihat? Tuhan nggak perlu penasihat. Tuhan mengajarkan adab kepada kita supaya kita bisa berkonsultasi dengan sesama manusia untuk menentukan sesuatu. Tapi proses penciptaannya dia tetap sendiri menciptakan. Begitu, akhi. Masya Allah, sama persis Al-Quran. Begitu juga. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wow. Keren. Tapi yang disalahartikan lagi, dia menganggap bahwa di situ ada banyak Tuhan. Dan juga diartikan bahwa Tuhan itu menciptakan Adam sama seperti wujudnya Tuhan. Iya, itu karena kata selem dan demut yang mereka salah artikan. Nah, Adam selmenu ke surga. Hitmotenu. Ya, kalau jadi untuk kata fisik itu memakai kata to'ar. Jadi harusnya nasi Adam to'ar. Itu fisik. Kita ketahui dalam Kejadian 29 bahwa dikatakan Joseph vivet to'ar, Yusuf ganteng perawakannya, begitu. Tapi kalau Tuhan tidak berlaku kata to'ar itu fisik, karena selem dan demut artinya ialah persepsi intelektual atau kecerdasan yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Gitu. Lanjut. Artinya yang dimaksud di sini adalah bias daripada hakikat ketuhanan itu berbias kepada makhluknya berupa manusia, bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa, bisa mencipta, berkarya, bisa marah, bisa penyayang, bisa pengasih dan seterusnya. Cuman skala kecil karena manusia bukanlah Tuhan, makanya tidak disebut maha. Maha itu hanya ada pada diri Tuhan. Makanya manusia bisa berkarya, bisa mencipta. Cuma kita bedanya kita menciptakan dari bahan yang sudah ada ya. Yang sudah ada gitu. Itu yang dimaksud. Bukan berarti Tuhan setara segambar dalam bentuk wujud. Kalau setara dengan bentuk wujud bahaya itu. Makanya kami sering menagih. Makanya mereka sudah rubah itu dalam Alkitab yang barunya menjadi juga yang bilang Muhammad itu Allah yang perkasa cuma.
Ada video kau bilang itu. Sekarang kalau saya Muhammad itu kembali Allah yang sekarang kalau saya kembali kepada akhi Billy terkait Yesaya 9 nomor 6, akhi, orang-orang memanggilnya, orang-orang memanggilnya Tuhan yang perkasa, Gimana kau dan itu? seterusnya. Itu merujuk kepada siapa, akhi? Manusia atau bukan? Yesaya 9 nomor 6. Ada video kau yang bilang Muhammad itu Iya, Allah yang dengarkan dulu. perkasa. Dengerin dulu. Dengarkan dulu. Gimana? Yesaya 9 nomor 6 itu merujuk kepada manusia atau merujuk kepada Elohim? Kepada Elohim, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Itu semua Yesaya El Gibor, Afiat, ya. Shalom itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. bukan, akhi, bukan. Maksud saya, akhi, pada hari ini telah lahir bagimu. Sorry. Seorang putra. Bukan. Ya, seorang putra telah lahir bagimu. Itu putra yang dimaksud sini manusia atau bukan? Oh, Hizkia itu manusia. Manusia bukan? Manusia, benar. Nah, beliau disebut dengan sebutan apa oleh orang-orang sekelilingnya? Digelari apa dia di situ? Shalom. Nah, Sar Shalom. Nah, itu berarti mereka ingin mendudukkan gelar-gelar itu kepada Yesus. Maka saya katakan bantahan saya pada saat itu bukan Yesus, itu Hizkia. Dan kalau Anda memaksakan itu untuk Yesus, maka saya katakan itu lebih pantas ditujukan kepada Nabi Muhammad.